Saya lagi di Bandung, itu sama anak-anak juga ya. Saya lagi di Bandung sama Mas Jaya Setiabudi. Mungkin teman-teman sudah tahu, beliau ini penulis buku The Power of Kepepet, ya, untuk jadi pengusaha. Terus satu lagi bukunya Anti Bangkrut. Ya. Nah, kali ini kita bahas yang ini, walaupun ada buku-buku yang lain gitu ya. Itu anaknya Mas Jaya itu ya. Kita baru selesai makan soalnya sama keluarga. Nah, kali ini kita akan tanya Mas Jaya ya, karena beliau sudah berkali-kali bangkrut dan bangkit. Kita tanya khusus soal bangkitnya Mas ya. Jadi kan banyak teman-teman yang barusan gagal ya, barusan bangkrut gitu ya. Gimana tipsnya biar bisa ini lagi, bisa naik lagi sekarang Mas? Memang kalau kita pada kondisi bangkrut ya, itu teman-teman nggak mudah banget ya, seperti kayak benang kusut. Makanya benang kusut itu ibaratnya berbagai macam benang itu kusut dalam jadi satu. Nah, kita cenderung biasanya narik bersama-sama. Pada saat kita menarik bersama-sama, apa yang terjadi? Tambah kusut. Maka dari itu kita perlu namanya menjirukan lebih dahulu, mengendorkan. Biasanya benang itu kita urai lebih dahulu, kemudian kita fokus ke yang pendek duluan. Seperti itulah hierarkinya pada saat kita dalam kondisi bangkrut. Contohnya. Nah, contohnya begini. Saya biasanya nomor satu, saya pindahkan permasalahan saya itu di kertas. Jangan taruh di sini, taruh di sini. Terus saya mundur sejenak. Kadang-kadang kita perlu mundur sejenak. Jadi kadang-kadang jangan dipikir kalau orang pas lagi bangkrut kemudian dia jalan-jalan kemana, ke gunung atau kemana, kamu bangkrut kamu masih bisa jalan-jalan. Itu menjernihkan pikiran. Ya, seperti kita mengendorkan dulu, jangan ditarik tapi dikendorkan lebih dahulu. Habis kendorkan, pindahkan masalah di tempat kertas, jangan taruh di sini supaya memori kita bisa fresh. Nah, kemudian kita kasih prioritas mana yang bisa diurai lebih dahulu. Oh, ini bisa diurai. Yang mudah dulu. Yang mudah dulu. Tidak selalu harus malah yang berat duluan yang bisa dikerjakan dulu. Kayak ujian dulu loh. Ujian kita zaman sekolah kan cari mudah aja kan? Biar kita semangat kan. Wih, udah sekian selesai nih kan gitu kan. Nah, sekali terurai satu benang, mulai tambah kendor lagi, diurai benang kedua, diurai benang ketiga. Dan itu kita harus disiplin dalam masalah itu. Termasuk nih teman-teman. Kita nggak kepingin loh, kadang-kadang kita itu nggak punya hutang tadinya. Ya, tapi kita pas bangkrut, kita ninggalin hutang gitu loh. Jadi kita bangkrutin orang lain bisa jadi. Jadi suatu hutang yang tidak diinginkan loh. Ini hutang yang musibah lah begitu. Nah, di teror, di telepon dan macam-macam. Itu udah hal yang wajar. Nomor satu, kita jangan sampai namanya HP ini kita matikan. Enggak, tetap kita datang. Kalau bisa datang lebih dahulu. Nah, terus nego sama mereka, ngomong dari hati ke hati gitu ya. Iya, dan jangan janji kalau nggak bisa. Kita nggak bisa jangan janji gitu aja. Nah, tentu aja kalau ada kasus-kasus yang nanti berbau pidana harus digeser lebih dahulu ke pasal perdatanya. Dan saya membuat prioritas. Ya, prioritas hutang ini mana yang harus dibayar lebih dahulu. Ya, mana di prioritasnya yang berikutnya. Ini harus disiplin. Kalau nggak disiplin, kena kita. Kemudian contohnya ya, tidak boleh kita hutang karena kita ditekan, terus kita berhutang lagi untuk membayar hutang. Apalagi berhutang jangka pendek untuk membayar hutang yang jangka panjang, itu nggak boleh. Ya, harusnya kita balik kan ya. Hutangnya ini kalau kita mau ya jangka panjang ya dipakai untuk bayar jangka pendek itu silakan. Tapi ini namanya restrukturisasi hutang. Nah, seperti itu ya. Yang paling penting teman-teman, bagaimana kita bisa bangkit? Fokusnya ke masa depan. Ini kan masa lalu. Setelah kita bereskan masa lalu itu, oke, tenang, sudah mulai tenang, saya paham. Anda mungkin pada saat ditelepon rasa deg-degannya luar biasa, telepon keringat dingin sini keluar semuanya, aduh ditelepon ditagih. Kayaknya mereka pengalaman. Nah, ini saya ngalamin banget. Jadi saya total kerugian hampir 10 miliar. Total kerugian saya. Ya, Dia belajar. Nah, itu saya belajar seperti apa. Tapi alhamdulillah teman-teman, kalau kita imani apa yang terjadi, sebenarnya Allah tuh kepingin kita mendapatkan jalan lain yang nggak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya, bahkan kita sebelumnya. Kalau kita imani, makanya harus sangat tenang. Ya, iman ini penting sekali. Zero ini penting. Kadang-kadang kita ini panik. Ya, begitu panik, nggak dapat masa depannya. Begitu kita tenang, kita coret-coret lagi, kita cek potensi resources kita, kelebihan kita di mana, sekitarnya, mapping strateginya bagaimana, kita buat itu. Nah, begitu kita buat strateginya, ya, ini mungkin strategi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, ini juga kita buat jangka panjangnya yang untuk melunasi semua hutang. Jangka pendeknya mungkin kita bisa bertahan hidup lagi, cukup. Ya. Nah, ini yang paling penting, fokusnya ke masa depan. Begitu masa depannya kita dapatkan, itu hutang semuanya berbayar. Cuma masalah waktu. Ini nggak bisa lama-lama Mas. Mereka kuotanya terbatas Mas. Siap.